Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah Anda semuanya, pada kesempatan kali ini kembali bertemu dengan Bapak pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada kelas 10 semester 1. Oke, bagaimana kabar Anda semuanya pada pagi hari ini? Mudah-mudahan Allah beri kesehatan serta rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Anda semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan pimpin doanya oleh ketua kelas. Baiklah Anda semuanya, pada hari ini siapa saja yang tidak hadir di kelas kita? Oke, alhamdulillah hadir semuanya ya. Ada yang tahu materi kita pada pagi hari ini? Ya, sesuai dengan silabus kita, bahwasanya pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang sumber-sumber hukum Islam. Ada yang tahu sebelumnya apa saja sumber-sumber hukum Islam? Ya, sumber-sumber hukum Islam ada 3. Yang pertama yaitu ada Al-Quran, ada hadis, dan ijtihad. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, hadis, serta ijtihad. Baiklah, yang pertama sumber hukum Islam. Ada yang tahu sebelumnya apa itu sumber hukum Islam? Sumber hukum Islam merupakan suatu rujukan, landasan atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam. Sebagai sumber yang baik dan sempurna, hendaklah memiliki sifat dinamis, benar, dan mutlak. Dinamis maksudnya bisa digunakan kapan saja, di mana saja, siapa saja. Benar artinya Al-Quran mengandung kebenaran yang dibuktikan dengan fakta, realita. Nah, sedangkan mutlak maksudnya Al-Quran tidak diragukan lagi kebenarannya. Nah, yang pertama sumber hukum Islam yaitu Al-Quranul Karim. Nah, ada yang tahu apa itu pengertian dari Al-Quran? Ya, Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan, Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril dalam bahasa Arab. Nah, itu menurut istilah. Nah, bagaimana kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam? Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan sumber hukum utama, baik dalam mengatur hubungan antara manusia atau hablum minan nas, atau hubungan antara manusia dengan Allah, hablum minallah, atau hubungan manusia dengan alam semesta. Sehingga
persoalan harus berpedoman pada Al-Quran. Al-Quran adalah sumber dari segala sumber hukum di kehidupan dunia maupun akhirat. Nah, adapun dalil yang berkaitan dengan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, yaitu dalam Quran surat An-Nisa ayat 59, Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang mana artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu, pemimpin yang adil di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat, berlawanan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, kandungan hukum dalam Al-Quran. Ada beberapa bagian hukum yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu yang pertama, di dalam Al-Quran itu berisi akidah atau keimanan. Apa itu akidah? Akidah atau keimanan adalah keyakinan yang kuat dalam hati. Akidah berkaitan dengan rukun iman, yaitu apa saja rukun iman? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab suci, para rasul, hari kiamat, dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, di dalam Al-Quran berisi tentang syariah atau ibadah. Nah, hukum syariah mengatur tentang cara ibadah yang baik. Syariah dapat dibedakan menjadi dua hukum. Yang pertama, hukum ibadah, hukum yang mengatur pelaksanaan ibadah yang sesuai dengan ajaran Islam. Hukum ibadah mengandung perintah untuk sholat, haji, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Nah, apa saja untuk hukum yang kedua? Yang kedua yaitu hukum muamalah, hukum yang mengatur interaksi antara manusia dengan sesamanya, seperti hukum tentang cara jual beli dan pernikahan. Nah, untuk ibadah ada dua macam ibadah, yaitu ibadah mahdoh, yaitu ibadah hubungan antara seorang muslim dengan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat ritual. Contohnya sholat, puasa, dan haji, itu merupakan ibadah mahdoh. Nah, yang kedua adalah ibadah ghair mahdoh, adalah ibadah yang berhubungan sesama makhluk hidup dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dijalankan dengan ikhlas. Contohnya sedekah, kurban, akikah, dan lain sebagainya. Nah, untuk kandungan hukum dalam Al-Quran yang ketiga yaitu terdapat akhlak atau budi pekerti. Al-Quran menuntun bagaimana seharusnya manusia berakhlak atau berperilaku, baik pada sesama manusia, manusia dengan manusia, manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, ataupun manusia dengan alam semesta. Nah, sampai di sini apakah ada yang diragukan? Baik, jika tidak kita lanjutkan. Sumber hukum Islam yang kedua yaitu hadis atau sunnah. Ada yang tahu apa itu pengertian hadis? Oke. Hadis menurut bahasa berarti perkataan atau ucapan. Menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau takrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nah, hadis merupakan ucapan atau perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sunnah adalah perbuatan yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sumber hukum Islam. Jadi, sunnah maksudnya di sini bukan hukum sunnah ya, yang dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Oke, selanjutnya hadis terdiri dari beberapa bagian, yaitu sanad,
merupakan sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW sampai kepada kita sekarang. Yang kedua, matan. Matan diambil dari bahasa Arab. Matan adalah materi hadis yang disampaikan Rasulullah SAW. Rawi adalah orang yang meriwayatkan atau memberikan hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi dan lain sebagainya. Nah, untuk kedudukan hadis atau sunnah ini bagaimana sih dalam sumber hukum Islam? Nah, hadis dijadikan sumber hukum kedua setelah Al-Quran atau berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Jadi sumber hukum yang kedua dalam Islam yaitu hadis. Nah, jika perkara hukum tidak terdapat pada Al-Quran, maka bisa memakai hadis. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab." Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Nah, bagaimana fungsi hadis terhadap Al-Quran? Fungsi hadis terhadap Al-Quran dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Nah, gimana contohnya? Contohnya, di dalam Al-Quran Allah jelaskan, wa aqimus shalah, maka dirikanlah salat. Bagaimana tata cara salat? Apakah dijelaskan dalam Al-Quran? Tidak. Maka kita lihat hadisnya. Hadisnya yaitu, salatlah kalian seperti aku salat, kata Nabi. Berarti Al-Quran memperjelas, hadis memperjelas ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Nah, yang kedua, memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran. Yang ketiga, menerangkan maksud dan tujuan ayat. Yang keempat, menetapkan sesuatu yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sumber hukum Islam yang ketiga, yaitu ijtihad. Nah, apa itu ijtihad? Ada yang tahu? Oke, sebenarnya menurut bahasa, ijtihad berasal dari bahasa Arab, ijtihada, yajahidu, ijtihad, yang berarti mengarahkan segala kemampuan, sungguh-sungguh atau bekerja secara optimal. Menurut istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum Islam. Oke. Seseorang tidak boleh asal-asal berijtihad. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, yaitu memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam. Yang kedua, memiliki pemahaman tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, fikih, dan tarikh atau sejarah. Yang ketiga, memahami cara merumuskan hukum atau istinbat. Empat, memiliki keluhuran akhlak mulia. Nah, jika orang yang sering melakukan maksiat, itu tidak bisa melakukan ijtihad. Oke? Bagaimana kedudukan ijtihad? Ijtihad memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Berarti ijtihad sumber hukum Islam yang ketiga. Ijtihad dilakukan jika suatu persoalan tidak ditemukannya hukum dalam Al-Quran dan hadis. Seseorang yang berijtihad sesuai dengan kemampuannya dan ilmunya. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang artinya dari Amr bin As, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hakim telah berijtihad dalam merumuskan suatu persoalan, ternyata ijtihadnya benar, maka mendapatkan 2 pahala. Dan jika ijtihadnya kemudian salah, maka ia mendapat 1 pahala. Nah, apa-apa saja bentuk dari ijtihad? Yang pertama yaitu ijma'. Ijma' adalah kesepakatan para ulama ahli ijtihad dalam suatu perkara atau hukum. Nah, contohnya di masa sahabat membuat kesepakatan untuk menghimpun wahyu ilahi yang berbentuk lembaran terpisah menjadi mushaf Al-Quran. Nah, yang kedua, qiyas adalah mempersamakan atau menganalogikan masalah baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran atau hadis dengan sudah terdapat hukumnya dalam Al-Quran. Contohnya, di dalam Al-Quran ada ayat menjelaskan bahwa khamar itu haram. Nah, namun apakah di dalam Al-Quran atau hadis ada yang menjelaskan bahwa narkoba itu haram?
Tidak. Maka apakah boleh kita narkoba? Tidak juga. Gimana cara mengambil hukumnya? Ya, dilakukan dengan cara qiyas. Karena sifat khamar itu memabukkan, maka narkoba juga memabukkan, maka hal yang memabukkan itu haram hukumnya. Oke, selanjutnya maslahah mursalah. Maslahah mursalah artinya penetapan hukum yang menitikberatkan pada kemanfaatan suatu perbuatan. Nah, mungkin untuk pertemuan kita kali ini sampai di sini. Apakah ada yang dilakukan atau ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak, silahkan Anda laksanakan atau buat tugas telah Bapak berikan. Silahkan dipahami dan dikumpulkan 10 menit lagi. Nah, setelah tugas selesai, baiklah, sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Nah, mari kita simpulkan bersama-sama apa saja sumber hukum Islam. Ya, yang pertama itu ada Al-Quran. Yang kedua, hadis atau sunnah. Yang ketiga yaitu ijtihad. Apa saja bentuk-bentuk dari ijtihad? Nah, yang pertama yaitu ijma', yang kedua qiyas, dan yang ketiga yaitu maslahah mursalah. Oke, baik Anda semuanya. Terima kasih. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.